mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. And we ablaze the fire, make it fun. Then we mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Mariana Putri, NIM C 2018-149. Siang hari ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan kepada Ibu Diah Murti tentang pemberian ASI eksklusif. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu, saya Sarah Mariana Putri. Sesuai dengan janji kita kemarin ya Bu, sore hari ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif pada bayi. Dengan Ibu siapa? Ibu Dia. Baik Ibu Dia, boleh tahu usianya berapa? 35 Mbak. Baik Ibu, bisa kita mulai? Bisa. Ya, kita mulai sekarang ya Ibu. Ya. Ya Ibu, di halaman pertama ini ada apa itu ASI. Di sini dijelaskan ASI adalah air susu ibu, mukjizat yang merupakan satu jenis makanan yang mencukupi seluruh unsur kebutuhan bayi, fisik, psikologis, sosial maupun spiritual. Di dalam ASI itu banyak sekali manfaatnya Ibu. Nanti kita akan jelaskan di bab selanjutnya ya Ibu, manfaat ASI. Nah, yang selanjutnya Ibu, apa yang dimaksud ASI eksklusif? ASI eksklusif adalah pemberian ASI sedini mungkin setelah persalinan, diberikan tanpa jadwal dan tidak diberikan makanan lain walaupun hanya air putih sampai bayi berumur 6 bulan. Jadi gini Bu, saat kita melakukan pemberian ASI eksklusif, kita tidak boleh memberikan makanan lain kepada bayi kita Ibu, hanya pure ASI selama 0-6 bulan. Haruskah diberikan ASI eksklusif? Menurut Ibu, iya atau enggak harus? Iya. Kenapa Ibu? Udah tahu belum? Biar anaknya sehat. Ya Ibu, kenapa harus diberikan ASI eksklusif? Pemberian ASI eksklusif berarti memberikan hanya ASI saja. Ini berarti bayi tidak diberikan air putih, teh, minuman, ramuan, dan cairan lain di usia 0-6 bulan ya Ibu. ASI penting karena ASI itu meningkatkan kekebalan tubuh pada bayi. Selanjutnya ada kolostrum Ibu. Sudah tahu belum kolostrum itu apa? Belum Mbak. Ya, kolostrum itu ASI yang pertama keluar dari ibu saat ibu melahirkan. Di bagian puting kan ada seperti yang keluar kotoran, cairan ya. Nah, kalau orang Jawa kan biasanya itu kotoran ya Ibu. Nah, itu tuh yang disebut kolostrum. Kolostrum itu adalah ASI yang dikeluarkan dari payudara ibu pertama kali setelah bayi lahir. Cairannya berwarna kuning hingga orange, kental, lengket dan terkadang bening. Jumlahnya hanya sekitar 3 sendok. Nah, kolostrum ini manfaatnya sangat banyak banget Ibu buat si kecil. Jadi kalau biasanya yang suka di desa-desa itu dibuang ya Ibu ya, karena dibilang itu kotoran. Nah, itu enggak Bu. Kalau sekarang ini kan udah tahu ya, ini kolostrum itu tidak boleh dibuang Bu, karena apa? Kolostrum itu komposisinya ada kayak antibodi, ada sel darah putih, ada laksatif atau pencahar kaya dengan vitamin A. Kegunaannya apa Ibu? Yang pertama, melindungi terhadap infeksi dan alergi, perlindungan terhadap infeksi, membersihkan mekonium, mencegah berbagai infeksi, mencegah penyakit mata. Jadi kolostrum itu sebaiknya tidak dibuang Ibu, karena di dalam kolostrum itu banyak sekali kandungan-kandungan yang bermanfaat bagi si kecil. Kita lanjut ya Ibu, ada pertanyaan? Nggak ada Mbak. Oke, lanjut yang kedua. Selanjutnya, berikut ini komposisi kandungan yang terdapat dalam ASI. Nah, di dalam ASI itu terdapat apa saja Ibu? Yang pertama ada lemak, kolesterol, protein, karbohidrat, vitamin dan mineral Ibu. Di sini merupakan jumlah-jumlah lemak di sini terdapat 3,6%, dan laktosa juga 7,00%, protein 0,9% dan lain-lain. Kita lanjut ya Ibu. Ya Mbak. Nah, selanjutnya adalah ada keunggulan ASI Ibu. ASI adalah makanan terbaik dan bergizi sempurna bagi bayi. Selanjutnya, ASI membuat bayi tumbuh sehat, kuat dan cerdas. ASI gratis, tersedia setiap saat. Kalau kita beri susu formula kan, misal kita nggak ada duit atau apa kan,
terkendala ya Ibu ya Iya. buat si kecil. Kalau ASI kan kita gratis, nggak perlu Iya. bayar. Nah selanjutnya ASI suhunya tepat bagi bayi. ASI aman dan bersih karena langsung dari payudara ibu. ASI menguatkan kasih sayang antara ibu dan bayi. ASI sebagai alat kontrasepsi alamiah. Jadi ASI itu bisa menjadi alat kontrasepsi alamiah Bu. Kenapa? Karena saat ibu menyusui atau memberi ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan itu bisa nggak perlu ibu KB atau pakai alat kontrasepsi yang lain ibu, Iya. dapat mencegah kehamilan. Selanjutnya kebutuhan gizi bayi dan anak di bawah 2 tahun Ibu. Berikan bayi hanya ASI saja tanpa tambahan makanan atau minuman apapun sejak lahir sampai berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan beri makanan tambahan dan tetap teruskan pemberian ASI hingga usia 2 tahun. Nah, ASI ini bukan yang eksklusif yang harus wajib diberikan 0 sampai 6 bulan Ibu. Nah, kita juga dapat memberikan ASI, meneruskan pemberian ASI itu sampai umur bayinya 2 tahun Ibu. Oke, yang ini ada perbedaan ASI dan susu yang lain. Komponen ASI yang pertama ada protein, jumlahnya tepat, mudah dicerna. Kalau susu sapi, jumlah proteinnya terlalu banyak, susah dicerna. Selanjutnya ada susu formula nih. Susu formula jumlahnya dikurangi kualitas seperti susu sapi. Jadi susu formula ini lebih sedikit gitu loh Ibu kandungan proteinnya daripada ini. Pokoknya yang paling tepat ini ASI. Nah, selanjutnya ada lemak. Lemak ada asam lemak, esensial, lipase untuk mencerna. Di ASI pada susu sapi tidak ada asam lemak esensial, tidak ada lipase. Pada susu formula pun juga Ibu tidak ada lemak esensial dan tidak ada lipase. Selanjutnya ada karbohidrat, mineral dan faktor anti-infeksi Bu. Kepada ASI karbohidrat ada, sekarang sudah tahu kan perbedaan antara ASI, susu sapi dan susu formula. Iya. Oke, selanjutnya ya Ibu, ingat berikan ASI eksklusif pada bayi kita hingga usia 6 bulan, jangan susu formula. Teruskan pemberian ASI hingga bayi berumur 2 tahun di samping pemberian makanan tambahan. Jadi tadi ya Ibu, kembali lagi selama 0 sampai 6 bulan hanya pure ASI, nggak boleh ada tambahan makanan atau minuman yang lain ya Ibu. Oke, selanjutnya ini ada bagaimana cara menyimpan ASI perahan. Gunakan wadah yang sesuai untuk menampung ASI seperti plastik bersih, gelas bertutup, botol, dan lain-lain. Jika memungkinkan, letakkan ASI di tempat yang dingin. Dalam suhu ruangan atau kamar, ASI bisa bertahan sampai 6 jam. Dalam kulkas, ASI perah bertahan selama 24 jam. Dalam freezer, ASI perah bertahan selama 3 bulan. Jadi ASI itu penyimpanannya juga nggak, misal kita perah hari ini Bu, terus kita pakainya besok, itu tuh nggak bisa gitu loh. Nah, kecuali melalui tahap yang ini tadi, dimasukkan ke dalam freezer, dimasukkan ke dalam kulkas. Itu kalau lama-lama disimpan juga tidak baik Ibu. Nah, ini 4 butir kunci posisi yang benar saat menyusui Bu. Yang pertama, kepala dan badan bayi berada satu garis lurus. Selanjutnya, ibu mendekap badan bayi dekat dengan ubunnya. Ibu menopang seluruh badan bayi dan bukan hanya kepala atau bahu saja. Selanjutnya, wajah bayi menghadap payudara dengan hidung menghadap ke puting ibu. Ingat ya Ibu, bayi menyusui pada payudara ibu, bukan pada puting. Jadi pada payudara, jangan pada putingnya Ibu. Bagaimana yang 4 butir kunci saat menyusui, sudah paham? Sudah Mbak. Oke Ibu. Ini selanjutnya ada tipe sukses menyusui. Yang pertama, bayi baru lahir harus segera disusui paling lambat dalam 1 jam setelah lahir ya Ibu. Selanjutnya yang kedua, ada susui sesering mungkin sesuai permintaan bayi. Yang ketiga, jika bayi berhenti menyusu sesaat, tetap berikan puting ibu karena ASI yang tersisa mengandung lemak yang tinggi. Yang keempat, jangan berikan makanan lain terlalu dini karena dapat menyebabkan bayi tidak lagi menginginkan ASI sehingga suplai ASI ibu akan berkurang. Nah, itu tadi tips-tips menyusui
Ibu. Nah, ini selanjutnya ada disiplin 1, disiplin 2, dan disiplin 3. Disiplin 1 ini bangun lebih pagi supaya dapat menyusui bayi 2 kali dan memompa 1 kali. Jadi kalau kita bangunnya lebih pagi, produksi ASI itu akan lebih banyak juga, Ibu. Selanjutnya ada disiplin 2 ya, Ibu. Nah, disiplin 2 ini selama berpisah dengan bayi, frekuensi memerah atau memompa minimal sama dengan jumlah jam terpisah dengan bayi. Contohnya gini, Ibu, termasuk waktu yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanan dari dan ke kantor, dibagi 3. Contoh, jika berpisah dari bayi selama 9 jam, maka payudara harus diperah atau dipompa minimal sebanyak 9 dibagi 3. Jadi kalau Ibu misalnya berada di kantor selama 9 jam, nah Ibu minimal memerah ASI itu 3 kali dalam 9 jam itu ya, Ibu. Jadi 3 jam sekali Ibu bisa memerah ASInya. Oke, selanjutnya ada disiplin 3. Disiplin 3, selama di kantor usahakan untuk tidak meninggalkan salah satu jadwal memompa misalnya 3 kali. Nah, jadi saat berada di kantor Ibu semisal Ibu berada di kantor 9 jam. Ibu cuma memerah ASI itu 2 kali. Itu nggak boleh, Ibu. Kalau Ibu berada di kantor 9 jam, berarti Ibu harus memerah ASI berapa kali tadi, Ibu? 3 kali. Nah, ini ada tanda-tanda pelekatan yang baik. Bayi menyusui dengan efektif. Yang pertama ada areola atas lebih banyak terlihat daripada yang bawah. Selanjutnya mulut bayi terbuka lebar, bibir bawah bayi berputar keluar, dagu bayi menyentuh payudara ibu, pipi bayi membulat saat menghisap. Nah, di sini ada singkatannya, Ibu. Singkatannya AMUBIDAPI. Tadi merupakan singkatan ini dari ini areola tadi, mulut bayi terbuka lebar, bibir bawah bayi terputar keluar, dagu bayi menyentuh payudara ibu, pipi bayi membulat saat menghisap. Tadi singkatannya apa, Ibu? AMUBIDAPI. Nah, iya, Ibu. Oke, selanjutnya ini, Ibu, ini bab terakhir ini, Ibu, paling penting banget ya. Stop pemberian susu formula bagi bayi 0 sampai 6 bulan. Kenapa tadi, Ibu, kita harus menyusui secara eksklusif 0 sampai 6 bulan? Anaknya biar sehat, biar tubuhnya lebih kebal, nggak mudah sakit. Nah, oke. Tadi singkatan menyusui yang efektif tadi apa, Ibu? Abu Dhabi. Apa? AMUBIDAPI. Ya, Ibu, pintar sekali ya, Bu. Gimana, Ibu, udah jelas belum? Atau mungkin Udah, ada Mbak. yang ingin ditanyakan? Jadi sekarang Ibu udah paham ya gimana cara menyusui yang baik, cara pemberian ASI eksklusif, pentingnya pemberian ASI eksklusif pada bayi. Nah, terima kasih ya, Ibu, atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sekian, Ibu, saya pamit dulu ya, Ibu.